Kisah Nabi Zakaria dan syahidnya dalam pohon. Nabi Zakaria AS adalah salah satu nabi yang diutus kepada Bani Israel. Beliau adalah seorang yang sangat taat kepada Allah, seorang nabi yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Salah satu mukjizat besar yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria AS adalah kelahiran putranya, Nabi Yahya AS, di usia yang sudah sangat tua. Keduanya diangkat sebagai nabi untuk menyeru Bani Israel agar kembali kepada jalan yang benar dan meninggalkan kesesatan. Namun, seperti para nabi lainnya, dakwah Nabi Zakaria AS mendapat banyak tentangan dari kaumnya. Sebagian besar Bani Israel pada waktu itu adalah kaum yang keras kepala dan suka membunuh nabi-nabi mereka. Mereka menolak ajaran yang disampaikan Nabi Zakaria dan justru membencinya. Latar belakang permusuhan Bani Israel. Permusuhan terhadap Nabi Zakaria AS semakin memuncak ketika beliau membela kesucian Maryam, ibu dari Nabi Isa AS. Sebagian besar orang Yahudi pada saat itu menuduh Maryam berzina karena melahirkan seorang anak tanpa suami. Nabi Zakaria AS, sebagai nabi dan wali Maryam, membela kehormatannya serta menjelaskan bahwa kelahiran Isa AS adalah mukjizat dari Allah. Namun, kaum yang tidak beriman justru semakin marah. Mereka tidak hanya ingin mencelakai Maryam dan anaknya, tetapi juga ingin membunuh Nabi Zakaria AS karena dianggap sebagai penghalang bagi kepentingan mereka. Nabi Zakaria dikejar dan bersembunyi dalam pohon. Ketika situasi semakin berbahaya, Nabi Zakaria AS diperintahkan oleh Allah untuk melarikan diri. Beliau berlari ke arah hutan, berdoa agar Allah melindunginya dari kejaran kaumnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Zakaria AS menemukan sebuah pohon yang terbelah di tengah. Dengan izin Allah, pohon itu terbuka dan beliau masuk ke dalamnya. Setelah beliau masuk, pohon tersebut menutup kembali sehingga para pengejarnya tidak dapat melihatnya. Namun, iblis melihat tempat persembunyian Nabi Zakaria AS dan membocorkan rahasia itu kepada kaum yang mengejarnya. Iblis memberitahu mereka dengan cara menyentuh bagian pohon tempat jubah Nabi Zakaria AS tersangkut, sehingga para musuhnya menyadari keberadaan beliau di dalamnya. Pembunuhan Nabi Zakaria AS. Dengan penuh kebencian, para pemburu itu kemudian mengambil gergaji besar dan mulai membelah pohon tersebut dari atas hingga ke bawah. Dikisahkan bahwa Nabi Zakaria AS tetap berzikir kepada Allah hingga akhirnya beliau wafat dalam keadaan syahid. Tubuhnya terbelah bersama pohon tersebut. Pandangan Islam tentang kisah ini. Kisah ini sering ditemukan dalam sumber-sumber Israiliyat, yaitu kisah-kisah yang berasal dari tradisi Yahudi dan Nasrani, tetapi tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran atau hadis sahih. Dalam Al-Quran sendiri, tidak disebutkan secara eksplisit bagaimana Nabi Zakaria AS meninggal dunia. Namun, dalam surah Al-An'am ayat 85, Allah menyebut Nabi Zakaria AS sebagai salah satu nabi yang saleh, dan dalam surah Maryam ayat 12-15, Allah juga menyebut keutamaan Nabi Yahya AS, yang juga dibunuh oleh Bani Israel secara keji. Meskipun begitu, kisah ini sering dijadikan sebagai pelajaran tentang keteguhan iman dan perjuangan para nabi dalam menegakkan kebenaran. Nabi Zakaria AS adalah salah satu contoh bagaimana seorang nabi tetap teguh dalam keimanan meskipun menghadapi ancaman besar. Abu Nawas dan kakek pincang. Pada suatu hari, seorang kakek tua yang pincang berjalan terlatih-tatih menuju istana Raja Harun al-Rasyid. Wajahnya dipenuhi amarah, dan ia tampak sangat kesal. Sesampainya di depan istana, ia segera menghadap raja dan mengajukan keluhannya. "Wahai Baginda, aku datang untuk mengadukan seseorang yang telah mempermainkanku," ujar kakek itu dengan suara bergetar. Raja yang sedang duduk di singgasananya mengerutkan dahi. Ia penasaran dan bertanya, "Siapa yang kau maksud, wahai kakek?" "Orang itu adalah Abu Nawas. Ia telah menipuku dengan kata-katanya yang licik," jawab kakek pincang dengan penuh emosi. Raja yang sudah terbiasa dengan kelicikan Abu Nawas pun tersenyum kecil. Ia segera memanggil Abu Nawas untuk datang dan memberikan penjelasan. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah santai. Ia memberi salam kepada raja dan berdiri dengan tenang. "Abu Nawas, kakek ini mengadu bahwa engkau telah menipunya. Benarkah demikian?" tanya raja dengan nada penasaran. Abu Nawas menatap kakek itu sejenak dan tersenyum. Ia lalu berkata,
Ampun, Baginda. Hamba tidak merasa menipu kakek ini. Justru hamba ingin menolongnya. Raja semakin penasaran dan meminta Abu Nawas untuk menjelaskan lebih lanjut. Abu Nawas mulai bercerita, begini, Baginda. Suatu hari, kakek ini datang kepada hamba dan mengeluh tentang kakinya yang pincang. Ia meminta hamba agar menyembuhkannya. Maka hamba pun berkata kepadanya, wahai kakek, ada satu cara agar kakimu sembuh. Kau hanya perlu berlari secepat mungkin selama 1 jam tanpa berhenti. Jika kau bisa melakukannya, maka kakimu akan sembuh. Mendengar cerita itu, raja tertawa kecil dan bertanya kepada kakek itu, lalu, apa yang terjadi setelah itu? Kakek pincang dengan geram menjawab, bagaimana mungkin aku bisa berlari, Baginda? Aku ini pincang, tentu saja aku tidak bisa melakukannya. Bukankah itu berarti dia telah mempermainkanku? Raja menatap Abu Nawas sambil tersenyum, lalu bertanya, Abu Nawas, bagaimana kau bisa berpikir bahwa berlari bisa menyembuhkan kakinya? Abu Nawas dengan santai menjawab, Baginda, jika kakek ini berhasil berlari, berarti ia tidak benar-benar pincang, dan dengan demikian ia telah sembuh. Tetapi jika ia tidak bisa berlari, berarti ia memang benar-benar pincang, dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya selain kehendak Tuhan. Jadi, hamba tidak menipu, melainkan hanya menunjukkan kebenaran. Mendengar jawaban itu, raja tertawa terbahak-bahak. Ia menggelengkan kepala dan berkata kepada kakek itu, kakek, kau telah tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Bukannya menipumu, ia hanya menggunakan akal sehat untuk membuktikan bahwa kakimu memang tidak bisa sembuh dengan cara yang mudah. Kakek itu pun terdiam. Ia menyadari bahwa dirinya telah masuk dalam jebakan logika Abu Nawas. Dengan wajah malu, ia hanya bisa menggerutu dan pergi meninggalkan istana. Sementara itu, raja masih tertawa terpingkal-pingkal. Ia selalu terhibur oleh kecerdikan Abu Nawas yang mampu membalikkan keadaan dengan cara yang jenaka. Asal mula masuknya berhala ke Ka'bah. Pada awalnya, Ka'bah adalah tempat ibadah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Masyarakat Arab saat itu masih mengikuti ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran tauhid tersebut mulai mengalami penyimpangan, terutama setelah munculnya seorang tokoh bernama Amr bin Luhai al-Husai. Peran Amr bin Luhai dalam penyembahan berhala. Amr bin Luhai adalah pemimpin suku Khuza'ah, yang menguasai Makkah setelah mengalahkan suku Jurhum. Dia dikenal sebagai orang yang sangat berpengaruh dan dihormati di kalangan masyarakat Arab. Dalam sebuah perjalanan ke negeri Syam, sekarang mencakup Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina, Amr bin Luhai melihat penduduk setempat menyembah berhala. Ia bertanya kepada mereka tentang alasan di balik penyembahan tersebut. Penduduk Syam menjelaskan bahwa mereka beribadah kepada berhala sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mendapatkan berkah. Terpengaruh oleh keyakinan ini, Amr bin Luhai membawa sebuah berhala bernama Hubal ke Makkah dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Ia mulai mengajak penduduk Makkah untuk menyembah berhala dengan alasan bahwa berhala itu bisa memberikan manfaat dan perlindungan. Karena pengaruh dan kedudukannya yang tinggi, banyak masyarakat Arab yang mengikuti ajarannya. Masuknya lebih banyak berhala ke Ka'bah. Seiring waktu, tradisi penyembahan berhala semakin berkembang di kalangan suku-suku Arab. Setiap suku mulai memiliki berhala mereka sendiri dan membawa berhala-berhala tersebut ke Ka'bah sebagai simbol penghormatan. Berhala-berhala itu ditempatkan di sekitar Ka'bah, bahkan di dalamnya. Beberapa berhala yang paling terkenal antara lain: 1. Hubal, berhala utama yang dibawa oleh Amr bin Luhai dan diletakkan di dalam Ka'bah. 2. Lata, berhala yang disembah oleh suku Sakif di Taif. 3. Uzza, berhala yang disembah oleh suku Quraisy dan Bani Kinanah. 4. Manat, berhala yang disembah oleh suku Aus dan Khazraj di Madinah. 5. Isaf dan Nailah, dua berhala yang ditempatkan di dekat sumur Zamzam. Menurut berbagai riwayat, pada puncak penyembahan berhala, terdapat 360 berhala yang ditempatkan di sekitar Ka'bah. Setiap suku yang datang ke Makkah membawa berhala mereka sendiri untuk disembah selama musim haji. Islam datang untuk mengembalikan kemurnian ibadah.
Ketika Nabi Muhammad diutus sebagai rasul, beliau membawa ajaran tauhid dan menentang keras penyembahan berhala. Dakwah beliau mendapat perlawanan sengit dari para pemimpin Quraisy yang memiliki kepentingan dalam bisnis penyembahan berhala di Ka'bah. Setelah Fatu Makkah, penaklukan Makkah pada tahun 8 Hijriah, 630 Masehi, Nabi Muhammad memasuki Ka'bah dan menghancurkan semua berhala yang ada di dalam dan di sekitar Ka'bah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah menyentuh berhala Hubal dengan tongkatnya sambil membaca, "Kebenaran telah datang, dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap." Qs. Al-Isra, 81. Setelah itu, Ka'bah kembali menjadi tempat ibadah yang murni untuk menyembah Allah, sebagaimana tujuan awalnya ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sejak peristiwa tersebut, penyembahan berhala di Makkah berakhir, dan Ka'bah tetap menjadi pusat ibadah umat Islam hingga sekarang. Kisah ini berasal dari riwayat dalam ajaran Islam yang sering digunakan untuk mengingatkan umat tentang bahaya syirik, bahkan dalam hal yang tampaknya sepele. Kisah ini diriwayatkan oleh Thabit Al-Bunani dari sahabat Salman Al-Farisi. Kisah dua orang yang melewati kaum penyembah berhala. Dikisahkan ada dua orang laki-laki yang melakukan perjalanan, hingga mereka melewati sebuah kaum yang menyembah berhala. Kaum ini memiliki aturan bahwa siapapun yang ingin melintasi wilayah mereka harus memberikan persembahan kepada berhala sebagai bentuk penghormatan. Ketika dua orang ini tiba, mereka dihentikan oleh penduduk setempat dan diperintahkan untuk mempersembahkan sesuatu kepada berhala mereka. Orang pertama, masuk neraka karena seekor lalat. Orang pertama berpikir bahwa ia hanya perlu memberikan sesuatu yang kecil agar bisa segera melanjutkan perjalanannya. Ia pun mengambil seekor lalat dan mempersembahkannya kepada berhala. Karena ia melakukan hal tersebut dengan niat menghormati berhala, maka perbuatannya dikategorikan sebagai syirik. Meskipun tampaknya sepele, syirik adalah dosa yang tidak diampuni jika pelakunya tidak bertobat sebelum mati. Akhirnya, karena perbuatan itu, orang ini masuk neraka. Orang kedua, dibunuh tapi masuk surga. Sementara itu, orang kedua menolak mentah-mentah untuk memberikan persembahan, sekecil apapun, kepada berhala. Ia berkata dengan tegas, "Aku tidak akan mempersembahkan sesuatu pun selain kepada Allah." Kaum tersebut marah mendengar penolakannya, sehingga mereka membunuhnya. Namun, karena ia tetap teguh dalam tauhid dan mempertahankan keyakinannya, Allah membalasnya dengan memasukkannya ke dalam surga. Makna dan hikmah kisah ini. 1. Syirik adalah dosa besar. Kisah ini mengajarkan bahwa syirik, sekecil apapun, adalah dosa besar yang dapat menyebabkan seseorang masuk neraka. Bahkan sekadar mempersembahkan seekor lalat kepada berhala dapat menjadi penyebab kehancuran seseorang jika dilakukan dengan keyakinan yang salah. 2. Keteguhan dalam keimanan. Orang kedua menunjukkan contoh keteguhan iman. Ia lebih memilih mati daripada melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya. Keikhlasan dan keteguhan dalam mempertahankan tauhid membuatnya mendapatkan ganjaran surga. 3. Bukan masalah besar atau kecilnya tindakan, tapi niat di baliknya. Kisah ini menegaskan bahwa bukan besarnya persembahan yang menjadi masalah, tetapi niat yang ada di baliknya. Orang pertama mungkin berpikir bahwa mempersembahkan lalat adalah hal yang remeh, tetapi karena ia melakukannya dalam rangka menghormati berhala, hal itu tetap dianggap sebagai bentuk syirik. 4. Jangan mengorbankan prinsip keimanan demi kepentingan duniawi. Kadang manusia tergoda untuk mengorbankan prinsipnya hanya demi kenyamanan atau keselamatan sementara. Namun, kisah ini mengajarkan bahwa lebih baik mengalami kesulitan di dunia tetapi tetap dalam keimanan yang benar, daripada mencari jalan mudah tetapi berakhir dengan kesengsaraan di akhirat. Kisah Abu Nawas menolong janda hamil. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar. Ia menikmati suasana yang ramai, penuh dengan pedagang yang menawarkan dagangan dan pembeli yang sibuk menawar harga. Namun, di tengah keramaian itu, matanya tertuju pada seorang wanita yang duduk di sudut pasar dengan wajah murung. Wanita itu tampak lelah dan perutnya membuncit, tanda bahwa ia sedang hamil. Abu Nawas yang dikenal sebagai orang yang cerdik dan berhati baik merasa iba. Ia pun mendekati wanita itu dan bertanya dengan lembut, "Wahai ibu, mengapa engkau tampak begitu sedih? Adakah yang bisa aku bantu?"
Wanita itu mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara lirih, "Aku seorang janda, suamiku telah meninggal dunia beberapa bulan lalu. Kini aku sedang mengandung anak kami, tetapi aku tidak punya cukup uang untuk membeli makanan atau sekadar bertahan hidup. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Mendengar kisah itu, hati Abu Nawas tergerak. Ia berpikir sejenak dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membantumu." Namun, ia tahu bahwa jika ia hanya memberinya sedikit uang, itu tidak akan cukup untuk waktu yang lama. Ia harus menemukan cara agar wanita ini mendapatkan bantuan jangka panjang. Dengan cepat, akalnya yang tajam mulai bekerja. Abu Nawas pergi ke istana. Abu Nawas segera pergi ke istana Raja Harun al-Rasyid. Ia meminta audiensi dengan sang raja, dan karena Abu Nawas adalah penasihat yang sering menghibur raja dengan kecerdasannya, ia segera diperbolehkan masuk. Begitu bertemu dengan raja, Abu Nawas langsung bersujud hormat. "Wahai Baginda, hamba ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting," kata Abu Nawas dengan nada serius. Raja Harun al-Rasyid tertarik dan bertanya, "Apa yang ingin kau sampaikan, Abu Nawas?" Abu Nawas pun berkata dengan nada penuh kepandaian, "Di antara rakyat Baginda, ada seseorang yang sedang mengandung seorang warga kerajaan yang kelak akan menjadi hamba yang setia. Namun, ia dalam keadaan kelaparan dan kesulitan, tanpa ada bantuan dari istana. Apakah ini adil bagi seorang calon rakyat Baginda?" Sang raja mengernyitkan dahi, lalu bertanya, "Siapa yang kau maksud, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Seorang janda yang tengah hamil. Anak yang dikandungnya kelak akan menjadi rakyat Baginda, namun ia kini kelaparan dan dalam kesulitan. Apakah istana akan membiarkan calon rakyatnya menderita sebelum ia lahir?" Raja Harun al-Rasyid termenung. Ia sadar bahwa kata-kata Abu Nawas benar. Seorang pemimpin yang baik harus peduli bahkan kepada rakyat yang belum lahir sekalipun. Dengan bijaksana, raja pun berkata, "Abu Nawas, kau benar. Aku tidak boleh membiarkan rakyatku menderita, apalagi seorang ibu yang tengah mengandung." Ia segera memerintahkan bendahara kerajaan untuk memberikan bantuan berupa uang, makanan, dan pakaian kepada janda itu. Bahkan, raja juga menyediakan tempat tinggal yang layak untuknya agar ia bisa melahirkan anaknya dengan aman dan nyaman. Kebahagiaan sang janda, setelah mendapatkan bantuan dari istana, Abu Nawas kembali ke pasar dan menemui janda tersebut. Dengan senyum hangat, ia berkata, "Ibu, mulai sekarang engkau tidak perlu khawatir lagi. Baginda Raja telah memberikan bantuan untukmu. Engkau akan mendapatkan makanan, tempat tinggal, dan segala keperluan untuk melahirkan anakmu." Mata wanita itu berkaca-kaca. Dengan penuh haru, ia berkata, "Terima kasih, Abu Nawas. Engkau telah menyelamatkanku dan anakku. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Abu Nawas tersenyum, "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Semoga anakmu kelak menjadi orang yang baik dan berguna bagi negeri ini." Kisah waliullah yang disangka pendosa, Syekh Soleh Al-Muqaddas. Di sebuah desa kecil yang jauh dari kota, hiduplah seorang laki-laki bernama Syekh Soleh Al-Muqaddas. Meskipun ia adalah seorang wali Allah, ia selalu menyembunyikan kesalehannya di balik perilaku yang tampak seperti seorang pendosa. Orang-orang di desanya mengenalnya sebagai sosok yang sering terlihat di tempat-tempat yang tidak biasa bagi seorang alim, dan terkadang ia melakukan hal-hal yang membuat orang menganggapnya tidak taat kepada agama. Namun, apa yang tidak diketahui oleh penduduk desa adalah bahwa Syekh Soleh adalah seorang hamba Allah yang sangat dekat dengannya. Ia selalu beribadah di malam hari, menangis di hadapan Allah, dan menjalankan amalan-amalan yang hanya diketahui oleh dirinya dan Tuhannya. Ia memilih untuk menyembunyikan ketakwaannya agar tidak dipuja oleh manusia dan agar bisa melihat bagaimana sikap manusia terhadap orang yang mereka anggap buruk. Penduduk desa yang menghina dan meremehkannya. Karena penampilannya yang seolah-olah pendosa, banyak orang di desa tersebut yang meremehkan dan menghina Syekh Soleh. Mereka menganggapnya sebagai orang yang tidak layak dihormati, dan sering kali menjauhinya. Bahkan, ketika ia berjalan melewati mereka, ada yang mencemoohnya dan tidak segan-segan menghinanya secara langsung. Namun, Syekh Soleh tidak pernah membalas hinaan mereka. Ia tetap bersikap tenang dan bahkan tersenyum saat dicaci maki.
Baginya, penghinaan dari manusia bukanlah sesuatu yang penting, karena yang paling utama adalah penilaian Allah terhadap dirinya. Wafatnya Syekh Soleh dan penyesalan penduduk desa. Pada suatu hari, Syekh Soleh jatuh sakit. Tidak ada yang peduli kepadanya, bahkan tidak ada yang mau menjenguknya. Ia akhirnya meninggal dunia dalam keadaan sepi tanpa seorang pun yang mendampinginya. Ketika kabar kematiannya tersebar di desa, tidak ada satupun orang yang ingin mengurus jenazahnya. Mereka berkata, biar saja dia. Dia bukan orang baik, dia pendosa. Tidak ada yang mau menyolati atau menguburkannya. Namun, di malam hari, seorang alim yang berasal dari desa lain datang ke desa itu dan bertanya, di mana kalian menguburkan jenazah Syekh Soleh? Penduduk desa menjawab, kami tidak menguburkannya, karena dia bukan orang baik. Mendengar jawaban itu, orang alim tersebut terkejut dan berkata, astagfirullah. Kalian telah melakukan kesalahan besar. Ketahuilah bahwa dia adalah seorang wali Allah yang sengaja menyembunyikan kesalehannya. Dia bukan orang fasik seperti yang kalian kira. Penduduk desa pun terkejut dan tersadar bahwa mereka telah berbuat zalim. Mereka segera mencari jenazah Syekh Soleh yang belum dikuburkan, lalu mereka memandikannya, mengafani, dan menyolatkannya dengan penuh rasa penyesalan. Keajaiban setelah wafatnya Syekh Soleh. Setelah jenazahnya dimakamkan, beberapa penduduk desa bermimpi melihat Syekh Soleh dalam keadaan yang sangat mulia. Dalam mimpi itu, ia berkata dengan senyum, Allah telah mengampuni kalian, dan aku tidak marah atas perlakuan kalian kepadaku. Semoga kalian semua mendapat hidayah. Kejadian ini membuat banyak orang tersadar bahwa mereka telah salah menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya. Sejak hari itu, mereka belajar untuk tidak mudah menghakimi seseorang dan lebih berhati-hati dalam bersikap. Kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang ditidurkan selama 309 tahun. Kisah Ashabul Kahfi merupakan salah satu kisah yang penuh hikmah dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Kahfi ayat 9-26. Kisah ini menceritakan tentang sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah dan melarikan diri dari kezaliman raja yang kafir. Sebagai bentuk perlindungannya, Allah menidurkan mereka dalam gua selama 309 tahun sebelum akhirnya mereka terbangun kembali. 1. Latar belakang kisah. Pada zaman dahulu, di sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang raja zalim, penduduknya diperintahkan untuk menyembah berhala dan meninggalkan ajaran tauhid. Raja yang berkuasa saat itu dikenal sangat kejam dan tidak mentoleransi siapapun yang menolak menyembah berhala. Namun, di tengah kezaliman tersebut, ada beberapa pemuda yang memiliki keimanan kuat kepada Allah. Mereka menolak perintah raja dan tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka. Pemuda-pemuda ini berasal dari kalangan bangsawan dan memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat, tetapi mereka lebih memilih meninggalkan segalanya demi mempertahankan iman mereka. Allah menggambarkan keimanan mereka dalam Al-Quran. Lebih besar dari, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Qs. Al-Kahfi 13. Karena menolak penyembahan berhala, para pemuda ini akhirnya menjadi buronan kerajaan. Mereka pun memutuskan untuk melarikan diri dan mencari tempat yang aman untuk berlindung serta beribadah kepada Allah tanpa gangguan. 2. Pelarian ke gua dan keajaiban tidur panjang. Dalam perjalanan melarikan diri, Allah menuntun mereka menuju sebuah gua terpencil di sebuah pegunungan. Di tempat itulah mereka memutuskan untuk beristirahat dan memohon perlindungan kepada Allah. Mereka pun berdoa, lebih besar dari, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Qs. Al-Kahfi 10. Sebagai bentuk perlindungan, Allah menidurkan mereka dalam gua tersebut selama berabad-abad, tanpa mereka sadari. Mereka tertidur dengan posisi yang dijaga oleh Allah, sehingga tubuh mereka tidak membusuk meskipun dalam waktu yang sangat lama. Al-Quran menggambarkan keadaan mereka di dalam gua. Allah membolak-balikkan tubuh mereka agar tidak kaku atau rusak. Qs. Al-Kahfi 18. Pintu gua terbuka ke arah utara, sehingga sinar matahari hanya masuk sebagian, menciptakan kondisi yang nyaman bagi mereka. Qs. Al-Kahfi 17. Seekor anjing juga menemani mereka di pintu gua,
menjaga mereka dari ancaman luar QS. Al-Kahfi 18. Tanpa mereka sadari, mereka telah tertidur selama 309 tahun dalam kalender Komariah, atau 300 tahun dalam kalender Syamsiah. 3. Kebangkitan dari tidur panjang. Setelah berabad-abad lamanya, Allah membangunkan mereka dari tidur mereka. Ketika terbangun, mereka merasa seolah-olah hanya tertidur selama sehari atau setengah hari saja. Mereka pun mulai merasa lapar dan memutuskan untuk mengirim salah satu dari mereka ke kota untuk membeli makanan dengan uang perak yang mereka bawa. Namun, ketika pemuda tersebut tiba di kota, ia merasa heran karena semuanya sudah berubah. Bahasa, pakaian, budaya, bahkan pemerintahan pun sudah berbeda. Ia pun mengalami kebingungan ketika mencoba menggunakan uang perak yang dibawanya, karena mata uang tersebut sudah tidak berlaku lagi. Penduduk kota pun mulai bertanya-tanya tentang siapa pemuda ini dan dari mana asalnya. Setelah melalui berbagai perbincangan, akhirnya mereka mengetahui bahwa pemuda ini adalah salah satu dari kelompok pemuda yang menghilang berabad-abad lalu. Kisah mereka pun tersebar, dan masyarakat menganggap ini sebagai tanda kebesaran Allah. 4. Akhir kisah, kembali kepada Allah. Setelah kisah mereka diketahui oleh masyarakat, Allah kembali menidurkan mereka hingga ajal menjemput. Penduduk kota pun kemudian mendirikan tempat peringatan di dekat gua tersebut sebagai tanda penghormatan kepada mereka.